Pernah nggak sih kalian terbangun di pagi hari, lalu terkejut melihat angka di papan SPBU sudah berubah? Fenomena ini bukan kebetulan. Mari kita lihat polanya. Pengumuman jadwal kenaikan harga BBM dari era Soekarno hingga awal kepemimpinan Presiden Prabowo. Yang pertama, di era Soekarno yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1967, tercatat telah menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali, yaitu pada 22 November 1965 dan 3 Januari 1966. Pengumuman kenaikan harga BBM di era Soekarno dilakukan siang hari menjelang sore. Ini dikarenakan terikat pada alur birokrasi pengumuman deklarasi ekonomi atau DEKON, serta paket kebijakan moneter penetapan nilai rupiah baru yang dibacakan melalui saluran radio RRI. Selanjutnya, Soeharto sebagai Presiden kedua RI yang menjabat pada tahun 1967 sampai 1998 atau selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden Soeharto diketahui sekitar 21 kali menaikkan harga BBM bersubsidi. Pengumuman kenaikan harga BBM hampir selalu dilakukan di malam hari, kecuali pada tahun 1998 yang dilakukan pada siang hari yang memicu demonstrasi besar-besaran dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Lalu, Presiden ketiga B.J. Habibie yang menjabat pada tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999 atau 18 bulan, tapi Pak Habibie berhasil menurunkan harga BBM yang awalnya 1.200 menjadi 1.000. Selanjutnya, Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjabat pada tahun 1999 sampai 2001, selama sekitar 2 tahun menjabat, Gus Dur tercatat sudah 6 kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Jadwal kenaikan harga BBM juga dilakukan hampir di malam hari. Selanjutnya, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang menjabat sejak 2001 hingga 2004 tercatat sudah 19 kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pengumuman era Megawati pada tanggal 17 Januari 2002 diidentifikasi terjadi pada siang hari. Ini berdasarkan timestamp rilis berita media nasional di arsip publikasi Liputan 6 yang tayang pada pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tercatat selama 2 periode kepemimpinan, yaitu pada tahun 2004 sampai 2014 telah melakukan 4 kali kenaikan harga BBM dan 3 kali penurunan harga BBM. Presiden SBY menjabat di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus angka di atas $100 per barel. Selama 10 tahun menjabat, SBY menerapkan pola naik turun yang dinamis dan setiap pengumuman kenaikan harga selalu dilakukan di malam hari dan berlaku tepat pukul tengah malam. Sementara, ketika pengumuman penurunan harga BBM dilakukan di siang hari. Selanjutnya, Presiden ketujuh era Joko Widodo atau Jokowi yang menjabat pada tahun 2014 sampai 2024 sudah melakukan kenaikan harga BBM sebanyak 7 kali dan penurunan harga BBM sebanyak 4 kali. Kenaikan harga BBM ini dilakukan untuk mendanai infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bisa kita lihat juga pola yang hampir sama. Pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan di malam hari, kecuali tanggal 3 September 2022 yang diumumkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan berlaku 1 jam kemudian, yaitu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, disusul era awal Prabowo Subianto menjabat dari tahun 2024 sampai sekarang, tanggal 10 Juni 2026 lalu, pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM yang juga diumumkan di malam hari, sehingga memicu beragam reaksi publik yang merasa kenaikan begitu tiba-tiba. Berdasarkan data kronologi penyesuaian harga BBM, lintas generasi kepresidenan Indonesia, pemilihan waktu pengumuman terbukti bukan sekedar masalah teknis birokrasi, melainkan strategi ekonomi politik yang krusial. Secara historis, terdapat 2 pola utama yang digunakan oleh pemerintah, yaitu pola malam hari atau pola defensif kerahasiaan dan pola siang atau sore hari, yaitu pola transparan reguler. Analisis dampak psikologis pola malam hari dimulai sejak era Presiden Soeharto, lalu dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi. Pola pengumuman malam hari berkisar antara pukul 19.30 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat, dengan waktu pemberlakuan tepat tengah malam, dirancang demi meminimalkan celah spekulasi. Rentang waktu yang sempit, jeda 2-4 jam, memutus ruang gerak pemilik SPBU swasta atau spekulan untuk menimbun pasokan bensin atau menutup pom bensin secara sepihak demi keuntungan instan keesokan paginya. Pola ini menekankan potensi panik buying massal di jalanan pada siang hari, yang berisiko melumpuhkan mobilitas logistik kota. Publik umumnya baru menyadari perubahan harga pada keesokan paginya saat memulai beraktivitas, sehingga lonjakan inflasi barang pokok terjadi secara gradual atau bertahap. Analisis dampak psikologis pola siang sampai sore hari. Yang pertama, anomali kenaikan berjeda panjang era Soeharto tahun 1998. Pengumuman kenaikan harga BBM siang hari pada tanggal 4 Mei 1998 menjadi contoh fatal karena memberikan jeda waktu hampir 12 jam sebelum berlaku pada tengah malam yang menciptakan kepanikan luar biasa. Selanjutnya, potong jeda waktu di era Jokowi tahun 2022.
Pada kenaikan BBM September 2022, pemerintahan Jokowi mendeklarasikan harga baru pada siang hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tetapi langsung memberlakukannya 1 jam kemudian pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Strategi memotong jeda waktu ini dapat meminimalisir kelemahan pola siang hari di era Orde Baru. Fenomena di mana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, baik yang diumumkan pada siang maupun malam hari, selalu berujung pada aksi demonstrasi, dapat disimpulkan melalui beberapa poin utama berikut. Yang pertama, BBM sebagai komoditas strategis dan sensitif. BBM bukan sekadar komoditas biasa, melainkan penggerak utama ekonomi. Kenaikan harganya memicu efek domino, yaitu kenaikan biaya transportasi, logistik, dan harga bahan pokok. Hal ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, yang merasa terbebani secara ekonomi. Kedua, persepsi ketidakadilan dan beban hidup. Demonstrasi muncul sebagai bentuk reaksi atas penurunan kesejahteraan. Ketika harga naik, masyarakat merasa pemerintah kurang berempati terhadap kesulitan hidup mereka. Aksi protes menjadi saluran untuk menyuarakan ketidakpuasan, frustasi, serta tuntutan agar pemerintah mengambil kebijakan alternatif yang lebih meringankan beban rakyat. Ketiga, masalah komunikasi dan transparansi. Waktu pengumuman, baik malam hari, yang mendadak atau siang hari, seringkali dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir kepanikan publik atau mengantisipasi reaksi instan. Tapi, bagi masyarakat, metode pengumuman yang dirasa mendadak seringkali dipandang sebagai kurangnya transparansi atau pelarian dari tanggung jawab untuk berdialog lebih awal dengan publik, yang justru memicu sentimen negatif dan memicu aksi turun ke jalan. Keempat, demonstrasi sebagai alat kontrol sosial. Dalam sistem demokrasi, demonstrasi merupakan instrumen sah bagi masyarakat untuk memberikan tekanan politik. Karena harga BBM adalah kebijakan yang ditetapkan oleh negara, maka aksi massa menjadi cara paling terlihat bagi publik untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak mendapat persetujuan atau memerlukan evaluasi mendalam dari pihak pengambil keputusan. Kesimpulannya, bagi masyarakat, kenaikan BBM bukan sekadar angka di SPBU, melainkan ancaman bagi stabilitas hidup sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, ini adalah cerminan dari tantangan besar dalam mengelola kebijakan publik yang sensitif di tengah ekspektasi sosial yang tinggi. Jadi, secara historis, langkah kenaikan BBM pada era Soekarno di akhir tahun 1965 sampai 1966, fokus penyesuaian harga bensin didasarkan pada kebijakan fiskal darurat untuk meredam hyperinflasi ekonomi dan membiayai proyek negara. Di era Soeharto, fokus utama penyesuaian adalah bensin jenis premium dan solar, dengan tujuan utama mengunci stabilitas harga kebutuhan pokok secara nasional. Pemerintah memegang kendali penuh atas harga eceran bersubsidi dan menanggung beban selisih harga demi menopang pertumbuhan industri domestik dan daya beli massal. Di era Gus Dur, fokus penyesuaian harga mulai dipengaruhi oleh desakan lembaga donor internasional atau IMF pasca krisis moneter untuk mengurangi subsidi energi secara bertahap. Di era Megawati, fokus kebijakan bergeser total ke mekanisme pasar berkala atau MOPS. Mean of Pledge Singapore. Komoditas premium dan solar tidak lagi dipandang sebagai harga politis yang statis, melainkan dilepas untuk naik dan turun setiap bulan secara otomatis, mengikuti pergerakan harga minyak mentah internasional dan nilai tukar rupiah. Di era SBY, fokus kenaikan BBM adalah premium subsidi, karena itu adalah produk dengan penggunaan massa terbesar. Di era Jokowi tahun 2022, fokus kenaikan beralih ke Pertalite, karena premium sudah mulai digantikan. Nah, di tahun 2026, di awal kepemimpinan Presiden Prabowo, kenaikan BBM yaitu ke Pertamax, yang menandakan bahwa Pertamax kini menjadi salah satu pilihan utama. Atau, apakah memang pemerintah sedang melakukan penyesuaian harga non-subsidi untuk menjaga margin di tengah depresiasi rupiah?